Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pemat UMK bersama saya Faisal Hibatullah Akbar. Kali ini kita mendapat tamu istimewa guys, yaitu Pak Eko, ahlinya bucin, ahlinya bahasa. Langsung saja kita simak di podcast Pemat UMK. Mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik Mas. Iya. Ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang Pak Eko ya. Oke, boleh. Pak Eko ini kelahiran tahun berapa Pak Eko? Saya kelahiran tahun 78. Enggak. Saya masih 20-an. Nah, 20? Iya, jadi masih 20-an. Saya 28 tahun. Asik kan? Ya, saya lahir 20 tak kira 21 atau 92. 92. Oh gitu. Iya. Jadi masih generasi 90-an. Kalau sama Pak Udin yang PGSD Saya masih di bawahnya dong. masih di bawahnya. Pak Udin itu sudah sepuh. Gitu. Ya, saya paling bawah. Jadi seangkatan saya ketika rekrutmen itu Pak Udin, kemudian yang lain baru saya. Oh gitu. Iya. Gitu. Dulu di PGSD ya berarti. Dulu saya Atau di PPSI. PPSI Ya. berarti langsung. Kan sebelum ada PPSI sama Pemat kan ada PGSD ya. Tapi ketika saya datang sudah ada PPSI. Sudah ada PPSI. Langsung muda guys. Ya, Masih muda, masih segar, fresh. Sudah menikah nggak Pak? Sudah? Sudah. Alhamdulillah sudah. Kalau mau dicarikan jodoh bisa saya koleksi dulu. Oke. Kacau. Oke. Terus pendidikannya Pak Eko? Saya S1 S2 saya tempuh di Semarang, di Universitas Negeri Semarang. UNES ya. Ya, di UNES ya. Semua. Pendidikan bahasa Rencana mau Indonesia. program doktor Pak Eko? Pasti itu Oke. pasti ya, karena impian semua akademisi seperti saya harus menyelesaikan semua jenjang pendidikan Betul. dalam waktu Harus dekat. semangat Ya. tetap menuntut ilmu ya. Oh ya, Sampai utlubul ilma betul bilna. malah jadi Guru Al-Qur'an hadis. ada kacau. Ya. Mantap. Langsung ke topik ya Pak Eko ya. Ya, boleh. Nah, gini Pak Eko kan guru matematika atau semua guru lah itu kan biasanya mereka kesulitan dalam menjelaskan materi Ya, kepada siswa gitu ya. betul. Termasuk dosen biasanya pun belum tentu bisa menjelaskan secara jelas dengan baik gitu, belum tentu ya Pak. Ya, betul. Nah, pertanyaan kami itu bagaimana caranya meningkatkan kemampuan berbahasa ya dengan baik, benar dan jelas Dan menarik. kepada peserta didik atau mahasiswa gitu. Yang pertama, jadi sebenarnya masalah menyampaikan materi itu tidak hanya dimiliki atau tidak hanya menjadi kendala guru-guru matematika Iya, atau guru-guru sains atau eksak yang lainnya. iya betul. Bahkan guru bahasa pun sebenarnya punya kendala itu. Oh, Jadi yang pertama perlu saya sampaikan adalah guru itu kan dibekali beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. iya. Nah, letak kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, dengan menarik itu ada pada kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian. Kompetensi profesional bisa dibangun. Kompetensi kepribadian itu bawaan. Nah, setiap orang sebenarnya punya bakat untuk menyampaikan informasi. gitu. Karena setiap manusia lahir di bumi itu membawa kemampuan berbahasa. Ya. Salah satu Dan kemampuan menjadi berbahasa anugerah adalah ya. berbicara. Berbicara. Nah, jadi sebenarnya tinggal ini mau diasah atau tidak. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan ketika mau menyampaikan informasi dengan menarik dan dengan jelas, itu tidak lagi berpikir apa yang akan saya sampaikan. Nah, kita kan selalu ketika mau berbicara, ketika mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, yang kita pikirkan adalah apa yang akan kita sampaikan. Oh iya. Padahal kita tidak boleh berhenti di situ. Jangan fokus pada materi. Apa ya, fokus, tetap fokus. Tetap Tapi fokus. ada satu level yang lebih penting daripada gitu. itu. Setelah kita memikirkan apa yang akan kita sampaikan, kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita menyampaikannya. Bagaimana? Berarti Bagaimana jangan hanya apa yang ya, harus, tapi jangan hanya fokus ke konten. bagaimana? Karena kalau konten itu kan hanya yang kita miliki, tapi Iya. bagaimana cara kita mendeliver, menyampaikan konten itu kepada orang lain, itu juga harus kita pikirkan. Bagaimana strategi kita agar apa yang saya pikirkan juga dipikirkan oleh orang lain. Nah, itu yang sering luput. Oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa guru ini kok asik sendiri.
guru matematika itu susah kita pahami karena dia sepertinya berbicara sendiri. Kadang kan seperti itu, ada stereotip-stereotip seperti itu. Padahal tidak. Sebenarnya guru matematika itu punya potensi untuk menjadi guru yang paling digemari oleh siswa. Mengapa demikian? Karena sebenarnya bahasa itu kan hanya sebatas alat. Kalau kita pandang secara teori fungsional bahasa itu kan alat komunikasi. Betul. Bahasa itu adalah carrier of knowledge. Istilah teorinya begitu. Bahasa itu adalah pembawa ilmu pengetahuan. Ilmunya adalah matematika. Yang membawa seharusnya adalah bahasa. Gitu. Nah, sehingga saya termasuk orang yang tidak setuju apabila ada orang yang mengatakan begini, matematika sendiri, bahasa sendiri. Kalau Anda pintar bahasa, Anda tidak pintar matematika. Kalau Anda pintar matematika, bahasa Anda pasti jelek. Nggak bisa. Karena sebenarnya ilmu itu kan satu. Satu kesatuan. Nah, ilmu pengetahuan itu kan punya satu kesatuan. Dan itu tidak benar. Nah, padahal ketika orang menggunakan bahasa, itu juga membutuhkan logika. Ini yang seringkali salah pahami oleh masyarakat kan. Jadi tidak benar itu. Yang kedua, tadi kan kita harus memikirkan bagaimana cara kita menyampaikan, ya kan, tidak hanya sekadar apa yang akan kita sampaikan. Dan berikutnya adalah tips saya, selain kita berpikir strategi apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita harus kembali pada pemahaman dasar tentang matematika. Saya tertarik dan saya sependapat dengan pemahaman atau konsep tentang matematika yang disampaikan oleh Sujiwo Tejo. Tahu ya? Sujiwo Tejo. Nah, Presiden Republik Jancukers itu karyawan itu ya kan, yang ngomongnya jancuk gitu kan, kalau dikir itu. Nah, ini boleh kan ngomong begitu kan di matematika? Karena apa? No sensor. Jangan disensor karena Sujiwo Tejo itu adalah alumnus matematika loh. ITB itu. ITB. Jadi latar belakang keilmuannya itu latar belakang eksak. Meskipun dia juga sangat mencintai ilmu budaya dan lain-lain ya kan, pewayangan. Sepertinya kalau Pak Sujiwo Tejo itu kan sangat mendalam masalah logika. Iya gitu. Betul, karena logikanya main banget karena dia punya latar belakang ilmu itu. Nah, dan dia memandang bahwa matematika itu sebenarnya bukan ilmu yang sulit. Kita sendiri yang mempersulit diri kita. Mengapa demikian? Karena Sujiwo Tejo memandang matematika itu seperti ini. Menciptakan pola dari sesuatu yang tidak terpola. Jadi pemahaman matematika menurut konsep Sujiwo Tejo itu adalah bagaimana cara kita itu menciptakan pola dari sesuatu yang tidak terpola. Betul. Nah, bagaimana mengurai kemacetan ketika kita melihat macet. Nah, itu adalah logika matematika. Betul nggak sebenarnya? Betul. Dan di bahasa itu sebenarnya ada kan? Ada silogisme. Nah, bahasa menggunakan istilah silogisme. Padahal itu adalah pola-pola dengan pendekatan matematis. Nah, betul. Ini yang perlu kita gabungkan. Gitu. Nah, sehingga apabila ada guru matematika yang bisa menyampaikan pandangan-pandangan sederhana dan fundamental seperti itu kepada siswanya, saya yakin nggak ada yang sulit. Yang repot adalah ketika angka-angka itu dijadikan bahasa. Padahal angka-angka itu adalah lambang. Betul nggak? Betul. Dan lambang itu harus diterjemahkan. Seperti engkau menerjemahkan hati. Loh, benar kan? Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Jadi harus ada terjemahan terlebih dahulu. Karena tidak semua orang bisa menangkap simbol-simbol matematis ke dalam hatinya. Seperti engkau menangkap hal-hal yang tersembunyi di balik hatinya melalui matanya. Melalui mata hebat lagi. Nah, kacau. Nah, jadi itu yang paling penting, teman-teman. Jadi guru matematika itu jangan sampai membuat blok di dalam dirinya dan membuat pemahaman dalam dirinya bahwa saya guru matematika dan saya pasti sulit dipahami oleh orang-orang. Jangan sampai kita menjadi alien, jangan sampai kita menjadi orang asing. Justru saatnya menciptakan bahwa karena saya adalah orang matematika, saya punya pemikiran yang logis, saya punya pandangan yang sistematis, seharusnya bahasa yang saya gunakan jauh lebih mudah dipahami oleh orang lain. Iya, betul. Caranya begitu, ya kan? Nah, dengan cara menerjemahkan hal-hal yang penuh dengan simbol-simbol tadi, ya kan? Iya. Nah, tips yang ketiga menurut saya adalah agar kita itu menarik, jadi tidak hanya sekadar mudah dipahami, tapi juga menarik. Cara kita untuk menyampaikan informasi kepada orang lain adalah kita harus dekat dengan audiens kita.
kita harus memahami siapa yang sedang kita ajak bicara. Kalau kita sedang mau menghadapi generasi milenial, selami mereka dengan bahasa yang dekat dengan keseharian mereka. Jangan menjadi orang asing. Jadi prinsipnya adalah think like a stranger but act like a native. Jadi berpikirlah seperti orang asing, tapi bertindaklah seperti orang-orang yang ada di sekitarmu. Betul. Jadi meskipun kita sudah tua, udah umur 80-an misalnya, tapi kalau ketemu dengan anak-anak milenial ya kita harus ngomong abang jago dan lain-lain biar dekat gitu. Jangan jaim. Karena orang-orang yang jaim itu membosankan. Iya. Makanya saya nggak pernah jaim. Nah gitu. Itu yang paling penting. Jadi 3 hal saja. Yang pertama adalah apa tadi? Jadi saya lupa. Tik ya, gitu kan. Jadi siapkan strategi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu. Yang kedua, kita sampaikan hal-hal secara sistematis itu dan terjemahkan itu dengan cara yang sangat mudah tadi ya kan. Jangan mempersulit diri. Dan yang ketiga, dekati audiens kita. Kita sudah ngobrol dengan siapa? Kalau kita ngobrol dengan kiai ya siapkan dalil. Untuk menarik hatinya. Berarti tempatkan kita di lingkungan itu. Betul, kita harus mudah beradaptasi. Jangan menjadi orang asing, jangan selalu menjadi saya ya saya. Anda harus mengikuti saya. Tidak. Saya dan Anda sama. Kita satu hati, kita satu rasa. Kalau di podcast PBSI kan apa? Sahabat sejiwa serasa. Sahabat teman sekita ya. Betul. Betul. Gitu sih. Gitu Mas. Gitu. Tapi perlu saya koreksi lah ya. Saya sudah nggak di podcast PBSI lagi lah ya. Oh. Dan mana Pak Eko sekarang? Undangannya saya kan sudah di Win Wali sama Semarang. Ya. Win Wali Songo. Kantornya Pak Eko juga di sana gitu? Iya, sudah di sana. Saya sudah tidak ngantor di sini lagi. Main-main. Iya. Tapi masih mengajar ya Pak? Di sini sudah mulai off per Januari kemarin. Oh, itu ya. Iya, nggak apa-apa lah. Fans saya di sini masih banyak. Kacau sih. Oke. Pak Eko berarti punya akun-akun seperti YouTube yang Spotify. Oh iya, tentu saja. Kalau boleh promosi boleh Pak Eko. Yang pertama Twitter @ekow_oke. Nanti tulis di bawah. Ditulis di bawah. Instagram, follow saya juga di @ekow_oke. Mantap. Aduh, saya lupa bawa buku saya lagi. Saya nulis buku kumpulan puisi Kultum Asmara. Wow. Untuk para bucinin wal bucinan. Ada. Masyarakat perbucinan. Ya, saya punya jamaah namanya Jamaah Kultum Asmara. Oh, gitu. Itu adalah tempat rehabilitasi para bucin yang sakit hati. Tiap malam Jumat ada Kultum Asmara melalui Spotify. Di tagar ya, tanda pagar Kultum Asmara tanpa spasi. Anda akan mendapatkan petuah-petuah cinta yang meneduhkan sambil menyetreskan. Kacau kan? Jadi saya tidak hanya termotivasi untuk menyembuhkan para bucin, tapi saya termotivasi untuk makin menyesatkan. Sehingga bucin-bucin di dunia ini makin berkembang biak. Semua orang menjadi bucin. Dan kita selalu bahagia. Yang penting kita selalu bahagia. Karena bucin itu bahagia. Bucin itu bahagia gitu loh. Apalagi yang bisa membuat kita bahagia selain bucin yang gratis itu. Hanya bersama Pak Eko, kalian para buciners bisa bahagia selalu. Gitu jadi ya, saya mendaulat diri saya menjadi ulama bucin. Majelis ulama bucin. Majelis ulama bucin. Ini podcast macam apa ya? Tapi baru kali ini pasti ada podcast kayak ini ya. Memang nggak penting, tapi semoga Anda menemukan sesuatu yang bermakna untuk Anda, untuk keluarga Anda. Karena tidak semua sesuatu yang tidak penting itu tidak bermakna. Oh iya, betul. Jadi ada kalanya sesuatu yang tidak penting itu malah justru bermakna. Nah, ini kan kita menciptakan sesuatu yang tidak terpola. Tidak terpola. Nah, Anda yang menciptakan polanya. Nah, betul. Itu adalah cara berpikir matematis. Betul. Gitu ya Mas ya? Ya, oke. Bener ya? Oke. Gitu saja Pak Eko. Oh iya, boleh. Kita singkat saja guys. Oke. Terima kasih Pak Eko sudah mau mampir ke podcast Pemat UMK. Oke, saya tunggu videonya ya. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Sekian podcast Pemat UMK kali ini guys. Tunggu kita di episode selanjutnya ya. Podcast Pemat UMK mengupas sampai tuntas, membahas tanpa batas. Mantap.